Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya dan karena hidayahnya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini untuk kita duduk bersama di pagi hari ini melanjutkan kembali pembahasan kaidah-kaidah di dalam tafsir Al-Qur'an. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Al-Qasam, yaitu sumpah di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qasas atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu Israiliyat. Ya, tentang Israiliyat. Kalau di buku PDF itu di halaman 126. Nah, insyaallah ini menjadi bab yang terakhir, karena bab setelahnya itu berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi kalau saya menjelaskan kepada ibu-ibu, khawatir yang nggak bisa bahasa Arab semakin membingungkan. Jadi ini insya Allah akan menjadi bab yang terakhir. Kemudian kita langsung masuk materi inti, yaitu tafsir surah Al-Fatihah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita bahas tentang Israiliyat. Israiliyat pengertiannya adalah al-akhbarul manqulah an bani Israil min al-yahudi wa huwa al-akthar aw min an-nasara. Yang dimaksud dengan Israiliyat adalah kabar-kabar berita, ya, kabar-kabar berita yang ternukil dari Bani Israil. Bani Israil ini bisa Yahudi, bisa Nasrani. Ya, Bani Israil itu bisa Yahudi, bisa Nasrani. Tapi kalau Israiliyat ini kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Kebanyakannya dari orang-orang Yahudi. Jadi ini perlu dibahas Israiliyat, karena di dalam kitab-kitab tafsir itu terkadang memuat riwayat-riwayat yang diambil dari kabar-kabar orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Jadi ada dulu mungkin para sahabat, sebagian sahabat itu seperti Abdullah bin Salam, dia itu mantan Yahudi.
Ya, dia mantan Yahudi. Nah, ketika dia menceritakan tentang sesuatu di dalam agamanya, maka itu berkaitan atau disebut dengan Israiliyah. Demikian juga orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Kita tahu di kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi besar. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, dan ada Bani Quraidah. Nah, 3 kabilah Yahudi ini mereka berinteraksi dengan Nabi SAW, dengan para sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga para sahabat-sahabat itu mereka sering mendengar celotehannya orang-orang Yahudi yang menceritakan tentang agama mereka. Nah, ketika para sahabat ini mendengar berita-berita dari orang-orang Yahudi, maka disampaikan kepada umat Islam yang lain. Nah, disampaikan kepada umat Islam yang lain secara turun-temurun, akhirnya menghiasi kitab-kitab tafsir yang ada sekarang. Paham di sini, Ibu? Ya, jadi di dalam kitab-kitab tafsir itu ada riwayat-riwayat Israiliyah yang berasal dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, tapi kebanyakannya orang-orang Yahudi. Itu penyebabnya kenapa ada riwayat-riwayat Israiliyah di dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian juga alasannya kenapa kok ada riwayat-riwayat Israiliyah itu, karena memang agama Yahudi dan agama Nasrani itu sejatinya adalah mantan Islam yang sudah dirubah-rubah. Jadi Yahudi dan Nasrani itu awalnya adalah agama Islam yang sudah mengalami perubahan-perubahan. Kalau Yahudi itu adalah mantan Islam yang ada di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu membawa ajaran Islam. Nabi Musa nggak pernah mengajarkan agama Yahudi, itu nggak pernah. Dan Nabi Musa mengajarkan Islam, mendapatkan Taurat, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah Nabi Musa wafat, Bani Israel merubah-rubah ajaran Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka menjadi agama tersendiri namanya Yahudi. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diberikan kitab Injil. Nabi Isa itu mengajarkan agama Islam, bukan mengajarkan agama Kristen. Jangan salah paham. Tidak ada ceritanya Nabi yang diutus sama Allah mengajarkan agama lain selain Islam, itu tidak ada. Sejak Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, agama mereka Islam. Karena agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi memang ada perbedaan antara Islamnya Musa, Islamnya Isa, Islamnya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Perbedaannya itu hanya sebatas hukum-hukum syariat saja. Ya, perbedaannya cuma sebatas hukum-hukum syariat. Tapi secara perkara-perkara dogmatis, secara akidah, secara tauhid sama mereka. Ya, secara iman mereka sama. Mereka menyembah kepada Rabb yang satu, menyembah kepada Tuhan yang satu. Dan sifat-sifat Tuhan tersebut sama antara nabi-nabi satu dengan nabi yang lain. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda apa ya tadi? Hukum-hukum syariat. Ya, kalau dahulu, contoh ini, contoh saja ibu ya. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki itu dibolehkan menikah dengan siapapun, dengan berapapun istrinya, unlimited tanpa batas. Ya, itu syariatnya dulu gitu. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW, maka berubah. Seorang laki-laki
maksimal berapa? 4. Ya, itu pun susah. Kan gitu kan? Itu pun susah. Maka kalau syariat, hukum-hukum itu berubah-ubah. Adapun kalau iman, masalah akidah, masalah tauhid sama antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Dikarenakan kembali ke materi kita, dikarenakan Yahudi dan Nasrani ini dulunya adalah Islam, maka wajar dong kalau misalnya mereka itu punya kaitan erat dengan agama kita, ya kan? Wajar mereka punya kaitan erat dengan agama kita. Sedikit-sedikit ada kemiripan. Ini bukan berarti kita menyamakan ya antara Islam sama Yahudi sama Kristen, tidak. Tapi ada kemirip-miripan. Buktinya apa? Kalau Anda melihat, tapi jangan dilihat. Ya, kalau pernah tahu kitab Taurat mereka sekarang ini dan kitab Injil mereka atau yang disebut dengan Bible, itu ternyata ada kemiripan-kemiripan dengan sebagian ayat-ayat di dalam Al-Quran. Demikian juga nabi-nabi yang disebut di sana. Itu ada kemiripannya. Ini tidak heran atau bukanlah suatu hal yang mengherankan. Mengingat Yahudi dan Nasrani sekali lagi adalah dulunya agama Islam yang dirubah-rubah sama mereka. Kemudian kita menjelaskan kenapa Bani Israel itu kok disebut Israel. Israel ini siapa sih? Hah? Nggak dengar? Nah, Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, bukan nama negara Yahudi sekarang, bukan. Itu mereka cuman mengambil nama tanpa hak. Makanya para ulama itu gak ada yang sudi menyebut negara Yahudi sekarang dengan Israel, itu gak sudi. Mereka nyebutnya dengan Daulah Yahudiyah, negara Yahudi, atau mereka menyebutnya dengan Suhyuniyah atau Zionisme. Kenapa? Karena nama Israel itu terlalu bagus buat mereka. Itu nama yang bagus, nama yang indah, nama seorang nabi. Gak pantas mereka orang-orang Yahudi yang terlaknat ini, mereka menamai negara mereka yang khabith, negara mereka yang diambil dengan cara yang zalim, itu dinamai dengan nama seorang nabi yang mulia seperti Nabi Yakub. Itu gak sudi kita. Maka jangan ketika muncul serangan terhadap Palestina, itu sebagian kaum muslimin itu latah. Israel biadab, Israel laknat. Betul niatnya dia itu untuk ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tapi secara tidak langsung kalimatnya itu juga tertuju kepada Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Maka jangan menggunakan nama Israel, tapi sebut dengan negara Yahudi atau negara Zionis atau negara penjajah atau kalimat-kalimat yang buruk lainnya. Jangan Israel. Nah, kasus yang mirip itu juga dengan kasus LGBT. LGBT ini melambangkan diri mereka dengan lambang apa? Pelangi. Kita tahu pelangi itu adalah makhluk ciptaan Allah yang indah. Dulu kita kalau misalnya habis hujan, terus kemudian ada cahaya matahari, kita ngelihat di langit pelangi itu senang luar biasa. Sekarang karena terbiasa pelangi itu sudah menjadi trademark mereka, ketika melihat pelangi itu ingatnya ke LGBT. Sorry. Dulunya indah, sekarang kok melihat pelangi jadi menjijikkan. Nauzubillah. Maka jangan ikut-ikutan menamai mereka dengan kaum pelangi.
sebagian orang itu ketika menyebut LGBT itu dengan kaum pelangi, kebagusan. Ya, jangan kaum pelangi, kaum kotoran atau kaum apa? Ya, intinya kasih mereka ini simbol-simbol yang jelek. Ya, sesuai dengan hakikat mereka. Hakikat mereka jelek, maka jangan dinamai dengan nama-nama yang indah. Nah, ini memang tipu daya syaitan ya. Syaitan itu sejak dahulu zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ayah kita ditipu oleh iblis dengan tadi merubah sesuatu yang jelek dinamai dengan nama yang indah. Seperti firman Allah di dalam surah Toha, di akhir-akhir surah Toha itu, iblis mengatakan kepada Adam, "Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla." Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada pohon keabadian? Pohon yang dilarang sama Allah dinamai sama iblis dengan pohon apa? Pohon keabadian, dinamai dengan nama yang indah. Nah, itulah yang dilakukan iblis sekarang. Perkara-perkara yang buruk sama iblis dan bala tentaranya dinamai dengan nama-nama yang indah. LGBT dibilang pelangi, riba dibilang apa? Bunga, ya, macam-macam. Ya, kita kembali ke Israel lagi. Jadi Israel ini nama siapa? Nama Nabi Yakub alaihissalam. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-93. Ya, Anda buka surat Ali Imran ayat 93. Ayat 93 itu awal juz yang keempat. Ya, awal juz keempat. Sudah ketemu? Perhatikan ayatnya. Allah berfirman, "Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah." Perhatikan kata Allah, semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Ini disebutkan Bani Israel, pakai Bani. Illa, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya Taurat. Nah, yang kedua sudah nggak pakai Bani. Yang kedua yang disebut cuma apa? Israel. Berarti ini dua istilah yang berbeda. Kalau yang pertama Bani Israel, Bani artinya anak keturunan. Ya, Bani itu artinya anak-anak keturunan. Kita tahu Nabi Yakub itu punya berapa anak? Nah, Nabi Yusuf salah satunya. Ya, Nabi Yusuf salah satunya. Nabi Yusuf ngelihat di mimpinya ada berapa bintang? 7. Pusing lah. 7 lah, pusing lah. 11 ditambah Nabi Yusuf berarti 12. Nabi Yakub itu punya 12 anak. Nah, 12 anak inilah yang sekarang oleh orang-orang Yahudi disebut dengan 12 tribe. 12 suku. Berdasarkan dengan 12 anaknya 12 anaknya Yakub ini. Di orang-orang Yahudi sekarang itu mereka mengklaim punya 12 suku. Ada suku Yusuf, ada suku Lewi, ada suku Yehuda, ada suku Benyamin, ya, ada suku Zebulon, Isakar, dan seterusnya. Ya, ini nama-nama nggak ada di dalam Quran. Yang di dalam Quran cuma Yusuf tok. Ya, maka Bani Israel itu artinya anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Sedangkan Israel
Yakub alaihi salam. Ya, berarti Bani Israel itu maksudnya anak-anaknya Yakub. Baik. Makanya kalau disebut Bani Israel itu belum tentu jelek. Ya, ketika disebut Bani Israel itu belum tentu jelek. Karena Bani Israel ini ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ya, ada yang beriman dan yang tidak beriman. Yusuf itu Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel. Nabi Harun Bani Israel. Nabi Zakaria Bani Israel. Nabi Isa Bani Israel. Maka kalau disebut Bani Israel itu belum tentu konotasinya buruk. Tapi ketika disebut Yahudi, itu sudah pasti jelek. Makanya Allah ketika mencela, Allah tidak pernah mencela Bani Israelnya. Tapi yang dicela sama Allah adalah orang-orang kafir dari Bani Israel. Perhatikan di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah ayat 78. Kalau di mushaf halaman 121. Ketemu? Ayat 78. Ya. Ketemu Ibu? Sudah. Saya perhatikan ayatnya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat. Nah, siapa yang dilaknat di sini? Bani Israel. Yang dilaknat siapa? Orang kafirnya, orang-orang kafir dari Bani Israel. Allah tidak langsung mengatakan lu'ina Bani Israel, telah dilaknat Bani Israel. Tidak. Karena Bani Israel ini suku. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya, maka lihat di sini adabnya Allah. Allah itu tidak mengeneralisir semua sukunya, padahal mayoritas semuanya itu memang kafir. Mayoritasnya. Tapi ketika memang ada sebagian dari suku tersebut yang beriman, maka disendirikan sama Allah. Nah, kita ambil pelajaran ini. Jangan kita ini menggeneralisir suatu suku. Contoh misalnya, ya, orang Cina itu semuanya, kebiasaan kita gimana? Ya, kafir semuanya. Belum tentu. Ada orang-orang Cina yang beriman. Bahkan jangankan yang bukan etnis asli Indonesia, yang etnis asli Indonesia saja ketika disebutkan nama sukunya itu sudah pasti konotasinya pasti buruk. Ya, misalnya suku Madura, ya, digeneralisir semuanya buruk, padahal tidak. Ya. Dan suku-suku yang lain, ini bukan kita mendiskriminasikan cuma suku Madura saja, tidak. Ya, kita harus proporsional. Suku tidak ada kaitannya dengan perbuatan seseorang. Perbuatan seseorang itu dinisbatkan kepada orangnya, jangan kepada sukunya. Kalau ada orang Jawa yang buruk kelakuannya, maka nisbatkan keburukan itu kepada orangnya, jangan kepada sukunya. Ya. Maka berarti kesimpulannya Bani Israel ini jelek atau buruk? Ada yang jelek, ada yang buruk. Sebagaimana orang Jawa. Kenapa Ibu? Oh, ada yang jelek, ada yang baik ya. Ternyata masih sadar, nggak ngantuk berarti. Ya, sebagaimana suku Jawa, sebagaimana orang Madura, sebagaimana orang Cina, ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Baik. Kita balik ke materi kita tentang
Israiliyah. Maka riwayat-riwayat Israiliyah sekali lagi adalah kisah-kisah atau berita-berita yang dikabarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang berkaitan dengan agama, terutama kisah-kisah para nabi, terutama kisah-kisah para nabi atau yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dikabarkan sama mereka secara langsung atau yang termaktub di dalam kitab mereka sekarang, atau yang termaktub di dalam kitab mereka sekarang. Para ulama, mereka itu ketika menyikapi Israiliyah, apa hukumnya Israiliyah? Apakah kita boleh mempercayai kabar-kabar tentang Israiliyah itu? Maka kata para ulama ada 3 jawabannya. Kabar-kabar Israiliyat itu dilihat dulu. Kondisi yang pertama, yaitu kalau kabar tersebut, kabar Israiliyat ini dibenarkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, hadis, maka kita membenarkannya. Kalau dibenarkan, artinya apabila selaras. Misalnya ada berita dari Yahudi, ada berita dari Yahudi yang oleh Al-Quran dikonfirmasi kalau berita itu benar. Artinya apa yang disampaikan oleh Yahudi ini dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu match. Maka sikap kita gimana? Kita benarkan. Tapi yang kita benarkan itu Al-Qur'annya. Yang kita benarkan itu dari sisi agama kita ya, yang kebetulan masih ada di dalam agama mereka. Paham di sini Bu? Jadi yang kita benarkan itu yang Islamnya. Adapun kabar dari mereka itu memang sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini perlu kita tegaskan agar nanti jangan sampai ada orang yang mencari kebenaran lewat mereka. Ustaz, kata orang Yahudi kan begini, Al-Quran kan juga mengatakan demikian. Ya berarti benar dong? Iya benar. Wah berarti saya mau mencari kebenaran lewat orang Yahudi. Ojo, keliru. Nyari kebenaran tetap di mana? Al-Quran. Nyari kebenaran tetap di As-Sunnah. Jangan nyari kebenaran di mereka. Iya kalau ada kebenaran dalam mereka ya benarkan. Ibarat seperti misalnya Anda kalau lagi jalan melihat di selokan ada mengkilap-mengkilap. Ternyata setelah Anda perhatikan emas. Ternyata di got ada emas. Dicukupkan. Diambil nggak gitu? Diambil dong. Ya kan? Diambil. Baik. Apakah berarti maknanya got? Selokan? Apakah berarti maknanya selokan itu tempat nyari emas? Akhirnya ada kere-kere selokan? Enggak kan? Kalau mau nyari emas ya di toko emas. Kalau mau nyari emas ya ditambang. Adapun kalau memang kebetulan ada emas di got, ya ambil. Itu sama seperti tadi. Kalau memang ada kebenaran pada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tak apa-apa diambil kebenaran itu. Tapi jangan nyari kebenaran kepada mereka. Baik. Kita contohkan ya. Kalau yang dicontohkan sama penulis di sini itu dari hadis. Kita contohkan
dari Bible-nya langsung. Nih, di tablet saya ada Alkitab. Ya, di tablet saya ini ada aplikasi Alkitab. Perhatikan ya, di Alkitab itu ada namanya Kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pertama disebutkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Baik, ini berita dari mana? Dari Bani Israel. Ya, karena saya ngambilnya dari Bible. Saya ngambilnya dari Alkitab. Dan Alkitab itu kitabnya mereka. Ingat ya, Alkitab yang ada sekarang itu kumpulan Taurat dan Injil. Yang dipakai sama orang-orang Kristen itu kumpulan Taurat dan Injil versi mereka. Yang sudah diubah-ubah tentunya kalau menurut keyakinan kita. Tapi kalau orang-orang Yahudi, mereka tidak mengimani Injilnya orang-orang Kristen. Ya. Mereka tidak mengimani. Jadi kalau di dalam Alkitab sekarang itu ada 2 bagian. Bagian pertama Perjanjian Lama, yang bagian kedua Perjanjian Baru. Nah, itu yang contoh. Perjanjian Lama tidak mereka imani karena orang Yahudi tidak beriman dengan Nabi Isa. Tapi terlepas dari itu semua, di sini disebutkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Saya bacakan ayatnya yang versi bahasa Arab. Ya, saya bacakan ayatnya. Dia ada kitab Alkitab bahasa Arab itu ada. Jadi memang Alkitab itu dicetak dengan berbagai macam bahasa. Bahasa aslinya itu menurut klaim mereka bahasa Ibrani. Ya, tapi diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Ada bahasa Arab. Ya, kalau yang Indonesia ini yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, itu menerbitkan Alkitab dengan berbagai macam bahasa-bahasa daerah. Ya, dalam berbagai macam bahasa-bahasa daerah. Ada bahasa Bugis, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Ya, saya punya di rumah itu yang judulnya Alkitab dalam bahasa Madura. Iya, itu full isinya bahasa Madura semuanya. Tapi ini bahasa Arab saya bacakan. Perhatikan ayatnya ya. Fil badai khalaqallahu samawati wal ard. Pada awal mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ditegaskan di sini yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini. Ini kabar dari siapa ini? Bani Israel. Bagaimana sikap Anda? Anda benarkan? Kenapa kok Anda benarkan? Iya, karena Al-Quran juga memberikan statement yang semisal. Seperti dalam banyak ayat. Contoh di dalam awal surat Yunus, Allah mengatakan dzalikumullahu rabbukum, atau kata Allah Subhanahu wa taala ya di awal surat Yunus. Itu ayat yang ketiga. Allah mengatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Itu kalau saya kembali lagi ke Bible, di situ disebutkan Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Nah, berarti Anda benarkan nggak tadi beritanya? Anda benarkan. Kenapa Anda benarkan? Karena Al-Quran memberikan statement yang semisal dan kita membenarkannya dari
sisi Qur'annya. Ya, yang kita benarkan itu dari sisi Al-Qur'annya. Ini jenis yang pertama ya. Israiliyat jenis yang pertama. Sekarang Israiliyat jenis yang kedua. Israiliyat jenis yang kedua yaitu ma'angkarahul Islam wa syahida bikadzbihi fa huwa batil. Kebalikan dari yang pertama, yaitu yang diingkari oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka sikap kita menolaknya, sikap kita mendustakannya, kita tidak mengimaninya. Jadi ada berita dari Bani Israel, ya ada suatu kabar dari Bani Israel, tapi ternyata Al-Quran dan Sunnah memberikan statement yang berbeda dengan apa yang dikabarkan dari Bani Israel itu. Paham? Paham Ibu? Ya. Maka sikap kita mendustakannya juga. Contoh, tadi di Bible itu disebutkan Tuhan menciptakan langit dan bumi selama berapa hari? Selama 6 hari. Nah, sekarang perhatikan lanjutan pasalnya. Perhatikan lanjutan pasalnya. Masih di kitab Kejadian. Pasal yang kedua dikatakan wa faradallahu fil yaumis sabi' min amalihi alladhi 'amila fastaraha fil yaumis sabi' min jami'i amalihi alladhi 'amila. Perhatikan nih ayatnya di sini. Maka Allah pun telah selesai dari pekerjaannya pada hari yang ketujuh. Jadi 6 hari menciptakan langit dan bumi, maka hari ketujuh itu sudah Allah itu sudah selesai menciptakan langit dan bumi. Maka apa yang dilakukan sama Allah di hari ketujuh? Fastaraha, Allah istirahat. Ya Allah istirahat di hari yang ketujuh. Dan garis bawah istirahat itu tadi. Berarti di sini disebutkan Allah itu istirahat. Anda benarkan atau Anda dustakan? Kenapa Pak didustakan? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Ayat apa yang bertentangan? Di surat Qaf. Anda buka surat Qaf. Surat Qaf ayat yang ke-38. Sudah ketemu ayat 38. Sudah ketemu ya? Nah, perhatikan ayatnya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan sungguh, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama berapa hari tadi? 6 hari. Nah, ini lanjutannya ini pendalilannya. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa rasa capek, kami tidak lelah, kami tidak letih. Berarti kalau nggak lelah, nggak letih, perlu istirahat nggak? Nggak perlu. Maka Allah tidak memiliki sifat istirahat. Berarti ayat tadi, berita Israiliyat tadi, kita dustakan. Ya, kita dustakan karena bertentangan dengan statement Al-Quran. Ini sikap yang kedua.
misal contoh lagi. Ya, contoh lagi. Nah, ini di riwayat Imam Al-Bukhari. Di riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW menceritakan, kanatil yahudu taqul, orang-orang Yahudi pernah berkata, idza jama'a ar-rajulu zawjatahu min wara'iha ja'al waladu ahwal. Kata orang-orang Yahudi, apabila seorang suami menggauli istrinya dari arah belakang, dari arah belakang ini maksudnya bukan dari dubur. Kalau dari dubur sudah jelas diharamkan. Tapi maksudnya dari arah belakang, bukan adep-adepan, tapi dari arah belakang. Maka barang siapa yang menggauli suaminya, menggauli istrinya dari arah belakang, maka anak yang dilahirkan nanti akan cacat. Ya, anaknya itu bisa juling matanya. Juling itu apa? Kerok. Ya, anaknya nanti bisa kerok. Maka berita ini didustakan. Allah mengatakan di dalam Al-Baqarah ayat 223. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Istri-istri kalian itu adalah tempat bercocok tanam bagi kalian. Maka datangilah ladang-ladang kalian dari arah manapun yang kalian kehendaki. Boleh dari belakang, boleh dari depan, ya, boleh dari atas, boleh dari bawah, terserah. Dari arah manapun boleh. Baik. Kalau dilihat dari ayat ini kita ngambil sisi fikihnya dulu ya. Kalau kita melihat dari ayat ini, berarti mohon maaf, menggauli istri lewat dubur itu tidak dilarang dong. Karena ayat ini mengatakan mendatangi istri dari mana? Dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Kata sebagian orang, wah berarti boleh dong kita menggauli istri lewat duburnya. Maka dibantah oleh para ulama. Lihat ayatnya. Padahal ada hadis yang melarang, tapi cukup ayat saja. Ada hadis yang melarang. Ya, ada hadis yang secara tegas melarang hal tersebut. Tapi kalau dilihat dari ayat ini, itu sudah ada larangan menggauli istri lewat dubur. Ada yang tahu dari sisi mana? Pengharaman menggauli istri lewat dubur dari ayat yang barusan kita baca tadi. Ada yang tahu sisi pengharamannya dari mana? Gak ada yang tahu? Ya harus tanya dulu. Perhatikan ya ayatnya tadi. Allah mengatakan bahwa istri-istri kalian itu diibaratkan apa sama Allah? Ladang. Ya, ladang tempat bercocok tanam. Nah, petani itu kalau kita mengambil permisalan Allah itu, petani itu kalau menanam benih ya, petani itu kalau menanam benih itu kira-kira di tempat yang memang bercocok tanam atau di tempat lain yang bukan bercocok tanam? Di tempat yang memang bercocok tanam. Jadi mungkin kalau di sawah itu ada sawah sama mungkin ada gubuk. Biasanya buat petani kan kalau istirahat di gubuk. Yang bercocok tanam itu yang mana? Sawah atau gubuknya? Sawahnya. Nah, petani ketika naruh benihnya itu pasti di sawahnya. Gak mungkin petani menanam benihnya di gubuknya, itu gak mungkin. Maka demikian juga ketika nanti panen, ya ketika nanti benih ini tumbuhnya juga di situ, keluarnya juga di tempat itu. Nah demikian istri, ya istri di mana tempat keluarnya bayi, maka disitulah tempat bercocok tanam. Ya, sedangkan dubur itu bukan tempat keluarnya bayi, tapi itu tempat keluarnya kotoran. Maka bukan
Ini jelasin hukum itu ya, jangan terus nanti dianggap Pak Ustadz kok jelasinnya kok vulgar gitu. Enggak, ini tentang hukum. Ya, kalau berkaitan dengan hukum syar'i itu ya sebisa mungkin kita perhalus, tapi kalau memang dianggap vulgar ya sudah, mau gimana lagi. Baik, maka dari sisi fikihnya ayat ini sudah menunjukkan tentang haramnya menggauli istri dari arah duburnya. Dan apabila ada suami yang meminta kepada istri, maka istri wajib untuk menolaknya. Ya, karena taat kepada suami itu dalam hal yang ma'ruf. Sedangkan dalam kemaksiatan nggak boleh ditaati suaminya. Ya, dipaksa seperti apapun jangan. Ya, bahkan diancam untuk dicerai nggak apa-apa, ceraikan saja. Kalau kamu punya kelainan menyimpang seperti itu, cari orang lain, jangan sama saya. Ya. Kita lanjutkan. Itu tadi jenis yang kedua, Israiliyat jenis yang kedua, yaitu ditolak. Nah, jenis yang ketiga ini saya minta ibu fokus, karena rodok bingungi, tapi gampang. Jenis yang ketiga ini adalah berita dari Bani Israel. Ada berita dari Bani Israel yang dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan statement setuju, tapi juga tidak memberikan statement menolak. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyinggung hal tersebut. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyinggung tentang hal itu. Maka bagaimana sikap kita? Maka sikap kita tawakuf. Apa tawakuf itu? Berhenti. Tidak membenarkan, tapi tidak pula mendustakannya. Ya, tidak membenarkan, tidak pula mendustakannya. Contoh. Ya, contoh. Di dalam Al-Quran, anaknya Nabi Yakub, ya, anaknya Nabi Yakub itu yang disebut namanya cuma siapa? Nabi Yusuf. Padahal kita tahu anaknya Nabi Yakub berapa tadi? 12. Tapi yang 11 itu nggak disebut sama Allah. Yang 11 itu, padahal disinggung dalam artian jumlahnya benar 11. Di awal-awal surat Yusuf itu Nabi Yusuf mengatakan tentang mimpinya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang. Tuh, jumlahnya disebut 11 bintang, tapi jenenge sapa 11 ini tidak disebut. Ya, namanya siapa? Tidak disebut. Nah, datang dalam riwayat-riwayat Israiliyat nama 11 anaknya Yakub tadi. Ya, nama 11 anaknya Yakub tadi disebut di dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Seperti di dalam Bible, di kitab Keluaran ayat yang pasal yang pertama disebutkan 12 itu. Yang pertama Yusuf, kemudian Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin maksudnya, Naftali, Gad, dan Asher. Tuh, ada berapa tadi? 12 ya? Oke, saya ulangi. Ruben, Yusuf di sini. Yusuf, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Kurang siji. 11. Kurang siapa ya?
Musa. Musa sing tuwa. Durung lahir Musa masih ya. Musa itu nanti dari anaknya Lewi. Tapi menurut Israiliyat, awas. Ya, Musa itu nanti keturunannya Lewi menurut Israiliyat. Saya sebentar ya. Iya, kurang satu berarti. Ya, tapi ayatnya di sini cuma disebut 10. Apa cetakan ini ya yang ya wes bulan. Ya, gak perlu dicatat juga. Ini ngapain? Ini Israiliyat. Baik, kembali ke materi kita. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama-nama 11 saudaranya Yusuf tadi. Tidak disebutkan nama-nama 11 saudaranya Yusuf tadi. Seandainya di dalam Al-Quran disebutkan 11 saudara-saudaranya Yusuf, disebutkan namanya siapa, dan kemudian di dalam Israiliyat disebutkan nama yang berbeda, maka ini masuk jenis yang kedua tadi. Diapakan? Ditolak. Karena Al-Quran menyebutkan nama yang berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam Israiliyat, maka ditolak. Tapi kalau di dalam Al-Quran disebutkan nama yang persis mirip dengan apa yang ada di dalam Israiliyat, maka sikap kita membenarkan. Nah, faktanya sekarang Al-Quran apa? Mendiamkan. Al-Quran tidak memberikan nama yang sesuai, dan Al-Quran tidak menyebutkan nama yang tidak sesuai, tapi belas sama sekali tidak disebut di dalam Al-Quran. Maka sikap kita tawakuf. Kita tidak membenarkan 100%, tapi kita tidak pula mendustakan 100%. Contoh yang lain, di dalam Bible, ini tes ya, tes pelajaran kita. Di dalam Bible disebutkan malaikat yang turun membawa wahyu, itu namanya Gabriel. Ya, Gabriel. Baik, kalau di Quran namanya Jibril. Baik, nama Gabriel Anda benarkan, Anda dustakan, atau Anda tawakuf? Tawakuf. Enggak nyangka saya Anda tawakuf. Padahal antara membenarkan dan mendustakan itu saya menyangkanya. Kok bisa tawakuf? Mendustakan. Ya, kalau mendustakan itu apabila Gabriel itu memang sebuah nama tersendiri yang berbeda dengan Jibril. Tapi kalau Gabriel ini hanya sebatas pengucapannya saja. Pengucapannya saja. Ya, pengucapannya saja yang berbeda. Maka berarti kita benarkan. Ya, cuman beda pengucapan saja. Seperti misalnya ya, Ibrahim jadi Abraham, kemudian Nuh jadi Noah, ya, dan seterusnya. Daud jadi David. Ya, ini kalau memang dimaknai sebagai perbedaan pengucapan, maka masuk jenis yang pertama, dibenarkan. Tapi kalau memang itu nama yang berbeda, yaitu artinya berbeda jauh, maka kita dustakan. Ya. Baik, pusing dulu. Iya. Kok pusing? Baik, yang terakhir kita bahas tentang
tentang bagaimana sikap para ulama-ulama ahli tafsir tentang riwayat-riwayat Israiliyah. Baik, di antara para ulama-ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka ada yang banyak mencantumkan Israiliyah, tapi mereka cantumkan dengan sanad-sanadnya. Seperti misalnya kalau Anda membaca tafsir Tabari, tafsirnya Imam At-Tabari, nah itu Anda akan banyak mendapati riwayat-riwayat Israiliyah. Nah itu ada yang dibenarkan, ada yang didustakan. Ada yang dibenarkan, ada yang didustakan. Riwayat-riwayat Israiliyah yang dinukil oleh Imam At-Tabari. Maka beliau hanya sebatas menukil saja. Tapi nanti pembaca yang menilai mana riwayat-riwayat tersebut yang bisa dibenarkan dan mana yang bisa didustakan. Tapi ada pula ulama-ulama ahli tafsir yang hanya menyebutkan riwayatnya saja tanpa menyebutkan sanadnya. Seperti tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir At-Ta'labi. Nah, ini lebih sulit lagi karena tidak disebutkan sanadnya. Berarti kalau tidak disebutkan sanadnya, tugas kita dua, yaitu ngecek sanadnya. Terus yang kedua adalah kandungan Israiliyatnya itu benar atau tidak, atau tawakuf. Kemudian ada juga di antara para ulama ahli tafsir yang menyebutkan riwayat Israiliyah tapi disertai penjelasan, disertai komentar. Dikomentari, ini riwayat Israiliyah, statusnya sahih, kandungannya benar karena sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan hadis Nabi ini. Seperti metodenya Ibnu Katsir. Ya, seperti metodenya Ibnu Katsir. Dan ada ulama-ulama yang sama sekali tidak mau menyebutkan Israiliyah. Secara total dalam kitab tafsirnya tidak disebutkan tentang Israiliyah. Ya, itu 4 sikap para ulama ahli tafsir berkaitan dengan riwayat-riwayat Israiliyah. Baik, dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang kaidah-kaidah di dalam tafsir. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka